Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kuspa Nelly Gultom, Rio Martin Anggara Hutapea, dan Sakila Nasution. Di sini kami akan membawakan materi tentang tinjauan umum studi kelayakan bisnis. Pengertian studi kelayakan. Menurut Ahmad Subagio, studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Menurut Umar H. tahun 2015, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Menurut Subagio A. 2015, studi kelayakan bisnis adalah studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha. Menurut Ibrahim J. tahun 2013, studi kelayakan bisnis merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima atau menolak suatu gagasan proyek yang direncanakan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Yang pertama ada ketidaklengkapan data dan informasi. Pada saat melakukan penelitian, data dan informasi yang disajikan kurang lengkap, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian tidak ada. Yang kedua ada ketidaktelitian. Kegagalan dapat pula disebabkan oleh ketidaktelitian si penstudi dalam meneliti dokumen yang ada. Oleh karena itu, dalam hal ini, tim studi kelayakan bisnis perlu melatih atau mencari tenaga yang benar-benar ahli di bidangnya. Yang ketiga ada kesalahan perhitungan. Misalnya, dalam hal penggunaan rumus atau cara menghitung, sehingga hasil yang dikeluarkan tidak akurat. Dalam hal ini juga perlu disikapi untuk menyediakan tenaga ahli yang andal di bidangnya. Yang keempat ada pelaksanaan pekerjaan salah. Para pelaksana bisnis sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan menjalankan bisnis tertentu. Apabila para pelaksanaan di lapangan tidak mengerjakan proyek secara benar atau tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, maka kemungkinan bisnis tersebut gagal sangat besar. Yang kelima, kondisi lingkungan. Artinya, pada saat melakukan penelitian dan pengukuran, semuanya sudah selesai dengan tepat dan benar. Namun, dalam perjalanan akibat terjadinya perubahan lingkungan, akhirnya berimbas pada hasil penelitian dalam studi kelayakan bisnis. Yang terakhir ada unsur sengaja. Unsur sengaja merupakan kesalahan yang sangat fatal. Artinya, peneliti sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan berbagai sebab. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat bisnis. Nah, beberapa manfaat bisnis yaitu yang pertama memperoleh keuntungan. Apabila suatu perusahaan dikatakan layak untuk dijalankan, akan memberikan keuntungan, terutama keuntungan bagi pemilik bisnis. Yang kedua, membuka peluang pekerjaan. Keberadaan suatu usaha jelas akan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat, baik bagi masyarakat yang terlibat langsung dengan usaha atau masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha kita. Yang ketiga, ada manfaat ekonomi. Nah, manfaat ekonomi ini meliputi menambah jumlah barang dan jasa, meningkatkan mutu produk, meningkatkan devisa, dan menghemat devisa. Yang keempat, tersedianya sarana dan prasarana. Manfaat yang dirasakannya seperti tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti jalan, telepon, air, penerangan, pendidikan, rumah sakit, rumah ibadah, dan sarana prasarana lainnya. Yang kelima ada membuka isolasi wilayah. Bagi wilayah tertentu, pembukaan suatu usaha, misalnya perkebunan jalan atau pelabuhan, akan membuka isolasi wilayah. Yang terakhir ada meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Dengan adanya proyek atau usaha, biasanya pekerja yang bekerja di dalam proyek datang dari berbagai suku bangsa. Materi selanjutnya yaitu tujuan melakukan studi kelayakan bisnis.
Nah, tujuan dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk menghindari penanaman modal yang besar untuk kegiatan yang kurang memberikan keuntungan. Untuk mempelajari usulan suatu proyek dari segala sisi atau aspek secara profesional agar pada akhirnya bisa mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Seperti yang bisa kita ketahui, hasil dari suatu studi kelayakan adalah suatu laporan tertulis. Isi laporan kelayakan menyatakan bahwa suatu rencana bisnis layak atau tidak direalisasikan. Selain itu juga, studi kelayakan bisnis ini terbagi menjadi dua bagian, yang dimana dia bisa berupa bisnis besar seperti pengembangan dan bisnis kecil seperti membuka usaha servis motor, yang dimana semakin besarnya bisnis yang dijalankan, maka semakin besar pula risiko yang akan dialami. Dampak yang terjadi dapat berupa dampak ekonomi ataupun dampak sosial. Karena itu, ada yang melengkapi studi kelayakan dengan cost and benefit analysis dan termasuk di dalamnya social cost and social benefit. Maka dengan demikian, studi kelayakan akan menyangkut 3 hal. Yang pertama yaitu manfaat finansial, yang dimana manfaat finansial ini yaitu bisnis yang dipandang menguntungkan jika dibandingkan dengan risiko dari bisnis itu sendiri. Yang kedua, manfaat sosial. Manfaat sosial ini merupakan studi yang relatif kompleks dan sulit dilakukan. Yang ketiga, manfaat ekonomi nasional, yaitu manfaat ekonomis bisnis bagi negara tempat bisnis tersebut dijalankan, yang menunjukkan manfaat bisnis tersebut bagi ekonomi makro suatu negeri.